Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sahabat Dream dan juga teman-teman yang sudah hadir ya pada webinar Puasa Lebih Tenang Kenali Kebutuhan Vitamin untuk Anak. Masya Allah, salam kenal nih ya. Perkenalkan, nama saya Ainin Saskita, biasanya dipanggil Anin nih. Nah, kali ini Anin akan menemani kalian ya kurang lebih dalam 1 jam ke depan, pastinya dalam acara webinar dengan Halodoc. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, pastinya juga semangat. Apalagi sekarang kan puasa nih di bulan Ramadan nih ya. Jangan lupa untuk terus semangat dan terus jaga kesehatan. Karena masa pandemi juga masih belum selesai. Jangan lupa sekali lagi untuk menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan pastinya ya. Untuk selalu pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer atau menjaga jarak dan juga social distancing. Oke, nah mengenai nih ya tema kali ini adalah kenali kebutuhan vitamin untuk anak. Nah, biasanya di sini mungkin kebanyakan ada yang para moms nih ya, atau mungkin juga ada yang baru nikah, atau mungkin ada yang masih lebih muda lagi nih, mungkin belajar juga untuk nanti nih ya, untuk kebutuhan apa ya persiapan lebih dini nih ya. Nah, sama kayak Anin juga nih, karena Anin juga ibaratnya masih belum punya anak, jadinya ini sekalian belajar bareng nih ya kita setelah ini. Oke, nah mengenai tema kali ini adalah kenali kebutuhan vitamin untuk anak. Nah, berarti kita harus mengetahui nih bahwasanya vitamin dan mineral ini merupakan nutrisi esensial, yaitu merupakan nutrisi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Nah, sehingga harus dipenuhi dari makanan atau suplemen agar kesehatan tubuh tetap terjaga nih pastinya. Nah, mengkonsumsi suplemen vitamin dapat dilakukan ketika kebutuhan nutrisi meningkat atau saat tubuh kekurangan asupan. Jadi benar-benar vitamin dan mineral ini ternyata juga butuh banget nih ya di kebutuhan kita, pastinya apalagi buat anak-anak yang ibaratnya masih masa perkembangan gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar banyak nih teman-teman pastinya gimana sih caranya mengenali kebutuhan vitamin yang tepat untuk anak dan juga bagaimana caranya cara terbaik untuk memberikan vitamin untuk anak dengan yang pastinya dengan 2 orang narasumber kita yang sangat luar biasa ya ini nantinya. Yang pertama akan ada Dr. Stephanie Dian Santoso, SPA, seorang dokter spesialis anak, dan juga akan ada seorang ibu muda yang menginspirasi pastinya, yaitu ada Mbak Munira Agil yang biasa kita panggil juga Mbak Mira. Wow, luar biasa. Dan sebelum kita mulai webinar pada kali ini, Anin mau membacakan nih ya secara singkat apa aja sih agenda kita hari ini. Nah, untuk yang pertama kita akan mendengarkan nih pemaparan mengenai Halodoc dari perwakilan tim Halodoc juga, yaitu ada Dr. Stephanie Dian Santoso SPA. Kemudian selanjutnya nanti juga kita akan ada chit chat dan ngobrol bareng nih pengalaman dari Mbak Mira tuh seperti apa sih ketika untuk memberikan vitamin dan juga mineral untuk anak. Kemudian nanti juga akan ada sesi Q&A, jadi buat teman-teman atau sahabat Dream yang mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan juga ya untuk bertanya di kolom komentar sebanyak-banyaknya, yang dimana nanti akan Anin bacakan satu persatu, insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini pastinya. Dan seperti biasa kalau nggak bagi-bagi hadiah tuh kayak kurang afdol ya, apalagi kan sekarang mau lebaran nih, jadi Anin sekarang mau bagi-bagi THR nih buat teman-teman dan juga sahabat Dream yang join pada webinar kali ini, yang dimana ini kuisnya akan menggunakan Mentimeter. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu nih ya Mentimeter seperti apa, kalian bisa langsung download aplikasinya Mentimeter dari sekarang. Jadi nanti kalau misal udah mulai kuisnya bisa langsung dimulai untuk ikutan kuisnya. Nah, nanti akan ada 5 pertanyaan yang dimana nanti akan yang bisa menjawab dengan skor tertinggi nanti akan mendapatkan saldo Electronic Pay untuk 3 orang pemenang. Wow, luar biasa nih ya. Jadi buat sahabat juga teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune terus mulai dari webinar hari ini sampai akhir nanti pastinya. Nah, sebelum mendengarkan pemaparan dari Dr. Stephanie Dian Santoso SPA, aku mau juga menyapa nih ya Dr. Stephanie Dian Santoso SPA dan juga Mbak Mira, karena Mbak Mira masih belum bergabung, jadinya mungkin kita akan ngobrol dulu yuk bareng sama Dr. Stephanie. Halo. Halo dok, selamat siang. Selamat siang. Halo, gimana kabarnya dokter? Baik-baik. Wah, luar biasa. Semoga tetap baik, sehat, dan juga pasti semangat ya dok ya? Ya, pastinya. Pastinya dok. Oke. Ya. Dokter lagi sibuk apa nih sebelumnya?
Coba praktek. Praktek ya, sibuk Iya. praktek dengan bertemu dengan pasien, terus apa ya, mendengarkan curhatan pasien ya dok ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Oke kali ini kita akan belajar ya dok ya bareng sama Iya. dokter Stefani pastinya. Nanti kita tunggu juga sharing-sharing bareng dokter Stefani. Tapi sebelum kita sharing nanti mungkin dipersilahkan ya dok untuk memberikan pemaparan yaitu product knowledge ya dari Halodoc. Oke dipersilahkan dokter. Slide-nya. Oke, nah sudah dok. Baik, oke. Selamat siang sebelumnya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Halodoc ya. Yang pasti semua sudah pernah dengar tentang Halodoc dan mungkin sebagian besar orang sudah menggunakan aplikasi online ini. Nah, Halodoc ini sendiri merupakan aplikasi online kesehatan digital yang terbesar di Indonesia. Nah, di mana aplikasi Halodoc ini sudah diinstal di aplikasi iOS sebanyak 1 juta dan di aplikasi Android sebanyak 7,6 juta. Dengan aktif usernya itu sekitar 18 juta, dengan aktif viewersnya itu mencapai 38 juta. Oke, next. Halodoc ini sendiri berawal dari keinginan untuk membuat pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang dengan cara menjadi lebih mudah dan cepat, di mana berdasarkan survei yang kita dapatkan bahwa sebelumnya itu seorang pasien kalau ingin berobat ke dokter, dari mulai dia datang ke rumah sakit, kemudian dia melakukan administrasi, kemudian menunggu, berkonsultasi dengan dokter, melakukan pembayaran, pergi ke apotik, dan sampai obat itu diterima di tangan pasien, itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Nah, tentunya dengan Halodoc ini kita akan mempermudah dan mempersingkat proses tersebut. Oke, next slide. Nah, berdasarkan survei di atas, dari gambar di atas, didapatkan bahwa banyak sekali tenaga medis yang masih terpusat di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses sarana kesehatan. Apalagi Indonesia ini sendiri merupakan suatu negara kepulauan yang cukup besar dan masih ada beberapa daerah yang sangat sulit untuk dijangkau. Di mana pasien kalau dari daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, mungkin untuk mendapatkan akses layanan kesehatan itu sendiri perlu menempuh perjalanan yang cukup lama, jauh, memakan waktu dan juga memakan biaya. Nah, kita pastinya di sini Halodoc ingin semua itu tidak terjadi dan lebih memudahkan akses bagi semua masyarakat. Oke, next slide. Sejak ada Halodoc ini didapatkan data bahwa semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah dapat mengakses bantuan layanan kesehatan melalui tanya jawab online dengan dokter. Slide sebelumnya tadi. Slide sebelumnya. Ya. Tanya jawab online dengan dokter yang sangat membantu masyarakat pastinya. Oke, next slide. Halodoc ini sendiri merupakan perusahaan yang sangat berkomitmen dalam memberikan kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang selalu dikembangkan oleh Halodoc, di mana di tahun 2016, yang awal Halodoc mulai berdiri, itu hanya memberikan kenyamanan atau jasa untuk pengantaran obat-obatan. Yang kemudian tahun 2017 sudah mulai berkembang dengan ada layanan kontak dengan dokter dan juga memberikan servis laboratorium. Dan kemudian sampai hingga saat ini, usianya yang kelima di tahun 2011, Halodoc ini sudah memiliki berbagai macam layanan, diantaranya pengantaran obat, servis laboratorium, kontak dengan dokter, kemudian juga menjadi mitra resmi BPJS untuk dapat membantu dalam booking, sehingga pasien lebih mudah dalam kalau ingin melakukan proses pengobatan, sehingga tidak perlu memakan waktu lama lagi. Halodoc juga dapat membantu untuk program rapid test, dan terakhir Halodoc juga membantu pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi COVID di Indonesia. Oke, next slide. Halodoc ini sendiri selalu berkomitmen untuk selalu berinovasi, memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, cepat, dan yang terbaik pastinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Next. Next slide. Okay. Halodoc ini sendiri memiliki dua macam layanan nih, tidak hanya online saja, tapi juga ada layanan offline. Nah, kalau untuk layanan online sendiri, Halodoc ini memberikan layanan yaitu konsultasi melalui konsultasi online dengan dokter, kemudian ada layanan rekam medis,
pengantaran obat, dan bila membutuhkan bisa dengan laboratorium service yang datang ke rumah, kemudian membantu dalam pembayaran, dan juga menyediakan berbagai macam artikel kesehatan yang tentunya pasti akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses artikel-artikel kesehatan tersebut. Nah, kalau untuk yang online-nya sendiri, Halodoc ini membantu untuk perujukan ke dokter-dokter spesialis, membantu membuat perjanjian di rumah sakit dan melakukan registrasi, membantu pembayaran, dan membantu sampai obat itu ada di tangan pasien itu menjadi lebih cepat. Yang sebelumnya itu 4 jam, dan sekarang kita harapkan itu hanya 35 menit kalau memakai aplikasi Halodoc. Oke, next slide. Layanan Halodoc ini sendiri, Oke, kita punya beberapa layanan servis untuk Halodoc, yaitu diantaranya chat dengan dokter, di mana layanan chat dengan dokter ini kita sudah bergabung dengan kita itu lebih dari 20.000 dokter umum dan juga dokter spesialis yang siap membantu masyarakat sepanjang hari dan 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam 1 minggu ya. Kemudian ada toko obat, health store, di mana masyarakat akan lebih mudah untuk membeli obat-obatan, suplemen, karena kita sudah berpartner dengan lebih dari 3.000 apotik di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga program visit dengan dokter, visit hospital, yaitu program di mana Halodoc membantu untuk meregistrasi dan proses booking di rumah sakit. Nah, sudah bergabung juga dengan kita itu lebih dari 50% di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kemudian Halodoc ini juga mulai mengembangkan untuk tes laboratorium, di mana sudah tergabung lebih dari 100 laboratorium besar dan ternama di Indonesia. Halodoc juga bergabung dengan 19 asuransi ternama di Indonesia, yang hal ini tentunya akan mempermudah untuk pasien atau masyarakat berkonsultasi kesehatan. Nah, kita juga menyediakan adanya berbagai macam artikel di Halodoc yang dapat diakses dengan sangat mudah, yang dibuat oleh dokter-dokter yang sudah terverifikasi, yang dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat untuk mengetahui kesehatan lebih banyak. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan saya kembalikan ke MC. Oke, Masya Allah luar biasa nih ya. Jadi benar-benar Halodoc ini benar-benar mengerti kebutuhan kita ya dok ya. Pastinya apalagi dengan sekarang kan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Yang ibaratnya kita tuh benar-benar bisa memudahkan kita kalau semisal kita benar-benar lagi butuh gitu. Apalagi kemarin lagi masa pandemi dok, kita dihimbau ya untuk di rumah kalau semisal kita butuh vitamin atau apapun itu kan kita harus dari rumah nih gitu. Nah Halodoc ini kemarin benar-benar membantu banget sih. Apalagi sekarang juga udah mencakup hampir ke seluruh Indonesia nih pastinya. Dan insya Allah pastinya masyarakat Indonesia juga terbantulah dengan adanya aplikasi Halodoc ini. Wah, tepuk tangan dong untuk Halodoc nih teman-teman, luar biasa loh. Oke, nah kali ini sepertinya Mbak Mira ini sudah bergabung juga nih dokter. Jadi mungkin sekaligus kita sapa Mbak Mira terlebih dahulu ya dokter ya. Oke, halo, assalamualaikum Mbak Mira. Masya Allah luar biasa, Mbak Mira salam kenal. Saya Anin, di sini ada Dokter Stefani yang kita bakal sharing bareng ya. Pastinya bersama teman-teman yang sudah ikutan dan juga join pada webinar siang hari ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya Mbak Mira ya mengenai pemaparan dari Dokter Stefani nih mengenai Halodoc yang sangat luar biasa banget, yang benar-benar bisa membantu kita dalam kehidupan pastinya, apalagi dari sisi kesehatan nih ya pastinya. Nah kalau dari Mbak Mira sendiri nih, udah pernah coba menggunakan aplikasinya juga nggak sih Mbak? Atau mungkin udah sering nih? Udah sering sih, Halodoc kayak aplikasi wajib di handphone aku. Oke, wah luar biasa. Oke, Mbak Mira, anyway, aku belum kayak ini deh, nanya dulu deh kabarnya gimana Mbak Mira. Terus lagi sibuk apa nih? Tadi aku juga udah ngobrol duluan nih bareng sama dokter nih. Aku kabarnya alhamdulillah baik, kesibukannya seperti biasa ya. Ya, mengurus pekerjaan gitu. Oke, jadi masih banyak aktivitas di rumah berarti ya Mbak Mira ya? Ya.
Oke, siap. Jadi tetap harus menjaga kesehatan nih ya. Oke, nah kali ini udah lengkap nih ya teman-teman. Udah ada Mbak Mira dan juga ada Dr. Stefani yang bakal hadir dan sharing pada siang hari ini. Dan kita langsung kalau misal ada beberapa pertanyaan bisa langsung cek ya dan tulis di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan Anin bacakan satu persatu yang mungkin bisa dijawab oleh Dr. Stefani ataupun Mbak Mira nantinya. Oke, nah dokter mungkin tadi kan kita udah sharing nih ya mengenai pemaparan mengenai Halodoc. Kemudian tadi Ya. Mbak Mira juga apa namanya pakai juga nih aplikasi dari Halodoc nih pastinya ya. Dan Anin juga pakai sih dok, serius ini betul-betul membantu banget gitu. Nah kali ini kan tema kali ini adalah yaitu kenali kebutuhan vitamin untuk anak nih pastinya. Nah kalau semisal untuk anak itu biasanya tuh vitamin untuk anak tuh dimulai untuk sejak umur berapa sih dok gitu? Kan kemarin juga di webinar Halodoc sebelumnya itu sudah ada yang bertanya gitu, tapi mungkin di Dokter Sufiani mau apa ya, mau menjelaskan lebih detail lagi gitu. Kapan sih anak itu dimulai untuk diberikan vitamin dan mineral? Oke. Sebenarnya kalau sejak kapan anak diberikan vitamin ya? Anak itu udah diberikan vitamin sejak lahir. Jadi semua bayi kita yang lahir itu baik di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya itu pasti akan disuntikan suntikan vitamin K di paha kirinya. Nah, ini untuk bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit perdarahan pada bayi yang disebabkan oleh kekurangan vitamin K. Ada juga beberapa rekomendasi pemberian suplemen oleh IDAI, diantaranya itu kita bisa memberikan vitamin A yang diberikan sejak anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Biasanya diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Nah, ada juga rekomendasi untuk pemberian zat besi pada anak. Pemberian zat besi ini dilihat kalau bayi itu berat badan lahirnya itu kurang dari 2.500 atau biasanya dia prematur, itu mulai diberikan sejak usia 1 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian kalau beratnya itu lebih dari 2.500, kita mulai suplementasi zat besi mulai dari usia 4 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, vitamin D juga, jadi mulai diberikan dari bayi usia 0 bulan sampai dengan 2 tahun pada ASI eksklusif atau bayi yang mendapatkan susu formula tapi kurang, yaitu kurang dari 1.000 ml per hari atau 1 liter per hari, itu bisa diberikan suplementasi vitamin D juga. Nah, kita juga sekarang mulai memberikan suplementasi vitamin zinc pada bayi usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Oke, wow, luar biasa. Jadi mulai dari bayi ya dok ya ternyata ya. Dari Ibaratnya mulai lahir. dari ASI ya, ASI tadi kemudian lanjut nanti perkembangannya seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan si bayi tersebut gitu. Masya Allah luar biasa. Nah kalau dari Mbak Mira sendiri nih apakah biasanya memberikan suplemen vitamin juga untuk keluarga atau mencukupi kebutuhan vitamin dengan konsumsi sayuran dan buah gitu Mbak? Atau ada kesulitan nih kalau semisal buat membiasakan anak-anak buat makan buah atau sayur gitu? Mungkin bisa sharing deh Mbak pengalamannya. Ya kalau aku sih emang udah kasih vitamin ke anak-anak dari yang masih usianya sekarang ada yang bayi masih 10 bulan itu aku udah kasih tambah vitamin juga, sama yang kakaknya umur 5 tahun juga aku udah kasih vitamin sih. Kalau yang bayi sebenarnya rekomendasi dari dokter dari DSA-nya, jadi aku ikutin. Terus kalau kakaknya ya mungkin semenjak dia udah 2 tahun ke atas tuh kan udah yang namanya udah main, udah sekolah gitu kan, terus namanya anak-anak tuh kadang minum aja mesti diingetin gitu kan, jadi betul. Ya kan? Jadi kayak aku antisipasi sih gitu, nggak cuma sayur buah tapi aku juga kasih tambahan multivitamin juga buat anak-anak aku gitu, supaya dari Jadi intinya juga sudah dibiasakan ya Mbak Mira ya dari kecil ya, meskipun kadang kayak agak harus diingetin dan harus ngebujuk-bujuk gitu ya. Oke, jadi ini Mbak Mira sendiri pengalamannya memang udah dari kecil udah dibiasakan nih anak-anak untuk mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen pastinya. Nah, mumpung ada Dokter Stefani juga di sini, aku juga mau nanya nih dok, di saat kapan sih kita harus memberikan suplemen vitamin untuk anak dan bagaimana mengetahui kebutuhan vitamin bagi anak gitu? Ya. Kalau untuk memberikan suplementasi pada anak, tadi seperti sudah direkomendasikan oleh IDAI, jadi kita pakai itu. Nah, dan untuk selebihnya kita harus melihat dulu apakah anak ini beresiko untuk kekurangan vitamin atau tidak. Nah, salah satu nih, kalau misalkan anak beresiko kekurangan vitamin itu adalah anak yang sangat susah makan. Jadi dia hanya mau makan makanan tertentu, sehingga makanan yang masuk itu tidak variatif. Sehingga dia ada resiko untuk kekurangan berbagai macam vitamin dan mineral. Juga anak dengan berat badan yang tidak ideal. Jadi dia berada dalam kita bilang malnutrisi. Dia bisa gizi kurang, gizi buruk, atau malah gizi berlebih seperti itu. Nah,
Ada juga anak-anak yang memiliki penyakit bawaan tertentu sehingga dia tidak bisa menyerap vitamin atau mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang. Biasanya obat kejang ataupun obat anti radang golongan kortikosteroid itu juga beresiko untuk kekurangan vitamin. Nah, kalau kita dapatkan anak-anak kita memiliki faktor resiko ini, tentunya harus segera dikonsultasikan ke dokter supaya bisa mendapatkan suplementasi vitamin yang tepat. Seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan juga ya dok Ya, ya. kebutuhan Jadi tiap nggak anak. bisa semuanya dimasukin juga nih gitu ya. Nggak Jadi perlu. nggak bisa, maksudnya nggak perlu juga gitu ya. Iya, Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak ini seperti apa sih gitu. Nah kalau ya. misal menemukan sesuatu hal yang mungkin butuh dikonsultasikan, ya langsung aja dikonsultasikan ya dok. Iya. Daripada nanti terlambat ya, pastinya kita harus apa ya? Harus sering-sering ini ya. Mengerti perkembangan anak lah pastinya ya, biar dia tumbuh juga lebih sehat dan juga baik gitu. Oke, Masya Allah. Nah, kalau Mbak Mira, kalau misalnya nanti ada pertanyaan buat dokter juga nggak apa-apa loh ya, mumpung ada dokter nih, kita akan tanya-tanya juga. Oke. Nah, Mbak Mira sendiri tadi kan udah membiasakan anak-anak nih ya, untuk ibaratnya dari kecil udah dibiasakan minum vitamin, kemudian juga suplemen dan lain sebagainya. Nah, di sini Mbak Mira ini memberikan pengertian ke anak-anak tuh seperti apa sih? Mungkin kan kadang anak tuh kan kadang kayak nggak mau, bosan atau pahit atau apa gitu. Mungkin ada sesuatu hal cerita nggak yang mungkin tips buat kita semuanya juga? Banyak sih, pasti namanya anak tuh ada aja deh. Kadang makanan enaknya kalau judulnya disuruh makan, dia biasanya jadi nggak mau. Dari suka jadi nggak mau kan kalau udah disuruh gitu ya. Tapi dicoba dibujuk sih pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ya menurut aku sekarang vitamin sama multivitamin tuh udah canggih-canggih banget. Rasanya udah enak-enak, bentuknya udah nggak kayak zaman aku kecil, kayak vitamin tuh puir gitu, bentuknya pahit, harus pahit. Tapi kan kalau sekarang enggak, udah ada yang gummy lah bentuknya, udah ada yang rasanya manis, udah beragam lah ibaratnya, jadi lebih gampang juga untuk ngebujuk anak supaya mau. Biasanya sih aku kalau misalnya anak aku itu kadang aku kasih contoh juga, kalau misalnya dia nggak mau banget, kadang akunya ceritanya ikutan makan, nanti dia kayak apa tuh, kayaknya mama makan ikutan gitu. Gitu, harus di-try kan, namanya anak kecil harus cari-cari cara gitu sih. Oke, jadi intinya gimana caranya kita cari celah ya, biar ibaratnya vitamin dan suplemen itu tetap masuk gitu. Jadi gimana kita cara membujuk gitu, atau mungkin kita juga ikut serta, biar kita tuh nggak apa ya, kayak kalau misal anak disuruh tuh kan kadang emang nggak suka ya, Mbak Mira ya. Jadi harus benar-benar orang tua juga ikut juga gitu, biar karena oh iya orang tuaku juga minum nih gitu. Jadi kita juga harus minum deh gitu. Jadi aku memang beneran minum vitamin, jadi ya udah anak aku ngeliat mamaku sama ayahnya minum vitamin setiap hari, jadi dia ngerasa kayak oh ini ya udah aku minum juga. Oke, jadi ngikut lah ya. Oke, jadi orang tua juga harus memberikan contoh nih ya. Bahwasanya ke anak juga harus yang baik-baik juga. Wah, luar biasa. Nah, kali ini nih ya Mbak Mira dan juga dokter ya, bahwasanya kan pandemi ini kan masih belum selesai nih. Ibaratnya masih kita sama-sama berjuang nih ya untuk melawan pandemi ini gitu. Nah dok, orang dewasa dan juga anak-anak kan kita juga harus wajib untuk menjaga kesehatan. Ada nggak sih dok vitamin tertentu yang harus dikonsumsi anak pada masa-masa pandemi seperti sekarang gini? Iya, memang di masa pandemik ini kita penting sekali untuk bisa menjaga imunitas tubuh anak ya. Cara terbaik sebenarnya dengan memberikan makan dengan nutrisi yang seimbang. Jadi cukup makronutriennya seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga cukup untuk mikronutriennya vitamin dan mineral ya kan. Cuman memang pada anak-anak tertentu mungkin ada kesulitan, kita bisa menambahkan beberapa vitamin yang berperan penting dalam imunitas seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B12, zinc dan asam folat. Artinya tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhan, dengan kandungan-kandungan tersebut ya dok ya pastinya. Tuh, ibaratnya bisa membantu anak untuk perkembangannya juga dan bisa meningkatkan imunnya juga pastinya ya dok ya. Iya. Biar tahan, biar kuat. Oke. Nah kalau untuk vitaminnya sendiri, apakah kira-kira bisa ditemukan nih dok? Atau mungkin bisa dibeli di mana, mungkin di apotek gitu. Karena kan waktu pandemi kemarin itu benar-benar luar biasa nih, vitamin suplemen pada banyak habis gitu. Iya, kosong gitu. Ya, ya vitamin sih sepertinya udah kita sekarang udah bisa ditemukan di mana-mana ya, bisa ditemukan di toko obat terdekat, apotik, bisa. Tapi di Halodoc ini sekarang sudah ada layanan toko kesehatan dari Halodoc yang sudah bekerja sama
dengan lebih dari 1.000 apotik di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa juga lewat Halodoc untuk beli vitamin. Oke, wow luar biasa. Jadi sekarang juga udah nggak usah khawatir lagi ya dok ya untuk kehabisan ya. Apalagi sekarang buat apa namanya kayak konsultasi ke dokter aja udah nggak pakai ke rumah sakit gitu. Jadi kayak semisal ada demam gitu, dok saya lagi demam nih gitu, langsung aja chat-chatan kayak kita chat-chatan via WhatsApp atau apa gitu ya. Jadi kayak punya dokter pribadi nih jadinya. Oke, dan di sini benar-benar gampang banget ya teman-teman ya, sudah ada aplikasi Halodoc yang bisa membantu kita semuanya. Nah kalau dari Mbak Mira tadi ya, kita kan sempat share nih mengenai aplikasi Halodoc. Tadi Mbak Mira juga udah pakai juga ya aplikasi Halodoc ini gitu. Sering juga nggak sih Mbak beli vitamin dan juga suplemen di Halodoc ini dan merasa terbantu nggak sih adanya aplikasi ini? Aku sering banget sih pakai Halodoc, benar-benar definisi sering banget. Bahkan aku kadang bukan cuma beli vitamin, kadang aku beli susu anak aja sama popok aja lewat Halodoc. Wah luar biasa. Jadi di situ udah bener-bener lengkap banget ya Mbak Mira ya ternyata ya. Bahkan nih kadang aku kalau misalnya kayak bawa anak aku nih kayak kemarin ke rumah sakit untuk imunisasi, itu kan aku harus nebus obat gitu kayak vitamin dari dokternya resep ya kan. Itu aku kayak aduh kalau nebus di rumah sakit tuh menurut aku makan waktu karena ngantrinya kadang lama banget. Jadi kalau tinggal fotoin aja resepnya, aku belinya lewat Halodoc. Aku belum sampai rumah, obatnya udah sampai rumah duluan. Wow luar biasa. Jadi di foto aja nih ya resepnya ya. Ya, habis itu foto tiba-tiba jalan sendiri gitu di rumah. Sampai duluan gitu daripada aku, lebih cepat. Iya benar. Jadi intinya mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu ya pastinya ya Mbak Mira ya, ibaratnya juga biar tidak terkena apa ya dampak kontak juga kan, kalau ke rumah sakit juga kayak agak mikir-mikir lagi juga nggak sih Mbak Mira, kan apalagi sekarang masih dalam masa pandemi ya. Jadi selagi masih bisa ada layanan yang bisa memfasilitasi ya, kenapa nggak pakai itu aja gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Halodoc sudah membantu kita semuanya pastinya. Oke, nah kali ini kita sudah menuju ke beberapa Q&A nih, Kamira dan juga Dr. Stefani pastinya. Terima kasih tadi untuk sharingnya, tapi kali ini kita masih akan lanjut sharing lagi yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah mungkin Mbak Mira ada pertanyaan dulu nih buat Dr. Stefani, atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu nih buat dari teman-teman. Boleh lanjut pertanyaan teman-teman dulu. Oke, siap. Oke, ini dari Ajeng Sekar Pawening gitu. Oke. Siang, Dok. Oke, mengenai vitamin pada anak, saya mau bertanya, apakah pemberiannya harus dengan resep dan dosis dari dokter atau bisa diberikan langsung tanpa resep? Apakah ada efek samping jika memberikan vitamin tambahan pada anak tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak? Terima kasih dok. Mungkin boleh dijawab dokter? Ya, baik. Sebaiknya sih untuk pemberian vitamin itu awalnya kita tahu dulu nih, konsultasi dulu dengan dokter anak. Dan kita tahu dulu seberapa banyak kita harus berikannya seberapa banyak dosisnya, kemudian berapa lama kita harus berikan untuk vitaminnya. Nah, mungkin untuk penebusan selanjutnya tidak perlu resep, tidak masalah, ya kan? Nah, kalau untuk dampak kelebihan vitamin itu ada. Jadi kalau kita berikan terlalu berlebihan vitamin tertentu, ya itu bisa memicu penyakit yang lain. Nah, cuma memang untuk dosisnya mungkin kalau sampai berlebihan itu dosis yang memang besar sekali. Jadi dalam memilih vitamin pun kita harus hati-hati. Bukan berarti dosis yang besar itu selalu lebih baik seperti itu. Oke, jadi intinya kalau bisa dari awal untuk untuk apa nih vitaminnya gitu, mungkin kita konsultasi ke dokter dulu ya dok ya untuk lebih amannya ya. Nanti kalau misal habis baru kita bisa beli lagi gitu, repurchase, kemudian beli di Halodoc pastinya ya, ibu-ibu ya, para moms ya. Jadinya udah di rumah aja biar obatnya jalan sendiri gitu ke rumah. Oke. Nah tadi udah jelas ya kak ya untuk tadi mungkin teman-teman yang sudah hadir yang bertanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu ada dari Kak Ilona dari Tanjung. Oke. Nah, selamat siang dokter. Ingin bertanya apa saja yang perlu kita perhatikan jika ingin memberikan beberapa macam vitamin dari brand yang berbeda gitu. Apakah ada konsumsi tertentu yang jika diberikan bersamaan antara satu dan lainnya akan menimbulkan dampak yang kurang baik untuk kesehatan anak? Jika iya, bagaimana cara kami para orang tua mengatur pola konsumsi vitamin tersebut? Terima kasih. Oke, baik.
Jadi kalau untuk vitamin kan memiliki berbagai macam brand. Yang perlu kita lihat itu komposisinya. Komposisi dari tiap masing-masing vitamin itu harus sesuai dengan kebutuhan harian anak. Mm-mm. Ada ada juga vitamin yang memang fungsinya untuk pengobatan. Jadi kalau sudah defisiensi, dia perlu dosis yang lebih besar. Nah, itu tentunya dengan rekomendasi dokter ya. Nah, Mm-mm. kemudian kalau untuk mana tadi ada ini? Halo? Oke, Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah ada komposisi tertentu yang jika diberikan bersamaan antara satu oh, dan lainnya? Oke, kalau komposisi tertentu ada beberapa vitamin yang bersinergi ya. Jadi misalkan vitamin zat besi itu absorpsinya, penyerapannya akan lebih mudah bila diberikan dengan vitamin C. Jadi kalau kita memberikan vitamin zat besinya dalam jumlah besar, kemudian kita juga tambahkan vitamin C-nya dalam jumlah besar, otomatis penyerapannya akan berlebihan dan ini akan menyebabkan anak kelebihan dari zat besi. Seperti itu. Oke, jadi tetap ya dok, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kalau bisa tadi dikonsultasikan dulu ke dokter, biar pas gitu takarannya juga ya, biar nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan nih para moms nih ya yang ada di rumah. Oke, luar biasa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Endah Wijayanti, yaitu siang dok, untuk pemberian suplemen tambahan atau vitamin pada anak apa aman jika tanpa resep atau rekomendasi dokter, dok? Apa benar vitamin penambah nafsu makan dapat mengaruhi nafsu makan anak? Baik, untuk pemberian vitamin tanpa berkonsultasi dengan dokter, mungkin kita bisa berikan, tapi jangan dalam jangka waktu panjang, dan pilih vitamin yang dosisnya atau komposisinya itu sesuai dengan kebutuhan harian anak. Kalau dia sesuai dengan kebutuhan harian anak saja tidak terlalu besar, relatif aman. Tapi tetap kalau dalam jangka panjang, sebaiknya kita konsultasikan ke dokter. Nah, kemudian untuk nafsu makan pada anak, sebenarnya kita itu tidak ada satupun vitamin yang dapat meningkatkan nafsu makan pada anak. Tapi yang ada, karena anak itu kekurangan vitamin tertentu, dia memiliki nafsu makan yang menurun. Nah, kalau kita tambahkan vitaminnya, nafsu makannya akan membaik lagi. Gitu. Oke, wow luar biasa. Jadi apa namanya, tetap lagi sesuaikan dengan kebutuhan pastinya ya dok ya. Masya Allah luar biasa. Nah kalau Mbak Mira sendiri pernah nggak sih Mbak ada kayak pernah nggak sih kecil tuh kayak nggak nafsu makan gitu, terus tiba-tiba Mbak Mira kasih vitamin atau suplemen gitu biar dia mood lagi makan gitu? Oh pasti, anak aku yang pertama itu langganan banget susah makan. Masya Allah. Banget yang pertama tuh kayak aduh kalau makan susah banget deh, harus diakalin yang bener-bener diakalin gitu loh supaya dia mau, dan dia tuh anaknya nggak mau nyoba, jadi susah nggak tuh, kayak dia udah menjudge makanan duluan walaupun ya aku tahu nih padahal dia suka, tapi dia kayak nggak mau, kalau belum pernah makan tuh nggak mau nyobain gitu, jadi susah banget lah ngasih dia makan. Makanya vitamin dan suplemen itu kayak aduh aku nggak boleh ketinggalan deh, karena anak aku yang pertama itu susah makannya, dia picky eater banget, jadi harus banget ditambah vitamin sama suplemen. Dan memang vitamin sama suplemen itu kadang memang juga membuat nafsu makannya dia tuh jadi ada gitu, yang tadinya dia nggak mau jadi pengen gitu. Oke, jadi ada ya pengalaman itu ya di anak pertama berarti ya Mbak Mira ya. Jadi intinya kalau misal makan yang belum pernah dia makan itu mungkin masih mikir maju mundur lagi ya buat dicoba gitu. Oke, itu mungkin para mama juga ada yang sama nih case-nya sama Mbak Mira, mungkin juga bisa loh komen di bawah nih, sharing bareng sama Mbak Mira nih ya. Nah, tapi Mbak Mira juga tadi udah nggak skip lagi nih mengenai vitamin dan juga suplemen biar anak ini tetap terus nih ya makannya juga baik, terus apa namanya biar perkembangan anak juga tetap teruslah berkembang dan juga terus berkembang baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dwi Puji Lestari. Oke, dari Jogja. Masya Allah. Hai Mbak Dwi Puji. Nah, dok, ini indikasi anak yang kekurangan vitamin dan mineral tuh apa ya? Apakah dari berat badannya yang kurang atau kalau udah gemuk berarti udah aman? Nah, baik, indikasi anak kekurangan vitamin dan mineral itu bisa dilihat juga ya memang dari berat badannya yang kita plot sesuai dengan kurva. Di sini kita lihat kalau anak dengan berat badan gizinya kurang atau sampai gizi buruk, itu kemungkinan besar dia memang kekurangan vitamin dan mineral. Begitu juga dengan anak yang gizinya berlebih. Jangan dipikir, oh berlebih pasti sehat semua nih. Enggak, ternyata banyak penelitian menyatakan bahwa
anak yang gizinya berlebih itu didapatkan beberapa kadar vitamin itu lebih rendah daripada anak yang gizinya baik. Nah, itu pun kita harus konsultasikan. Gizi berlebih pun dia banyak sekali ternyata kekurangan vitamin-vitamin tertentu. Oke, jadi Hmm. intinya kita harus apa ya, konsultasikan juga ya dok, ternyata kekurangan ini Iya, juga nggak bagus, ternyata kelebihan gizi pun juga nggak bagus gitu. Jadi iya, benar-benar harus sesuai dengan pas takarannya gitu ya, dari anak tersebut gitu ya. Nah makanya kita juga butuh konsultasi dokter ini biar kita juga tahu nih perkembangan anak sekarang tuh seperti apa sih gitu ya. Oke. Masya Allah luar biasa nih ya teman-teman dari webinar kali ini. Pertanyaannya banyak banget dan aktif banget. Tepuk tangan dong. Ini yang udah gak sabar dari tadi nih ya. Pengen sharing bersama Dokter Stefani dan juga Mbak Mira ada di sini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Emita Rizkurniati. Oke, dari Depok. Oke. Sebagai orang tua memiliki anak yang picky eater atau pemilih dalam hal makanan merupakan tantangan tersendiri ya dok. Orang tua harus mencari berbagai cara agar kebutuhan nutrisi anak ini bisa tetap terpenuhi gitu. Meskipun anak mempunyai pilihan-pilihan makanan tertentu yang disukai. Nah, bagaimana sih dok cara agar bisa dilakukan agar anak ini tidak tumbuh menjadi seseorang yang picky eater gitu. Biar dia ya udah doyan makan juga gitu, gak pilih-pilih jadinya. oke. Baik, jadi kalau supaya anak jangan sampai picky eater ya, pertama kita harus tetap ya mencoba, jangan bosan-bosan untuk mencoba memperkenalkan makanan baru pada anak. Kita tuh bisa memperkenalkan makanan tuh bisa sampai 15 kali baru kita tahu oh anak ini menolak atau tidak. Nah, kemudian kita juga bisa siasati dengan eh, memberikan makanan yang menarik. Jadi kita model-model makanannya yang sekarang udah banyak, jadi terlihat semenarik mungkin buat anak. Nah, kemudian juga seperti tadi ya, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman buat anak. Jadi ibunya ikut makan, jadi anaknya ada rasa ingin tahu untuk mencoba seperti itu. Terus kalau memberikan makan pada anak juga jangan sambil nonton TV atau YouTube ya zaman sekarang itu kalau bisa memang duduk makan meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi kita anggap kayak makan itu juga waktu untuk bersama keluarga seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa. Ini mungkin tadi nyambung ya sama case dari Mbak Mira ya Mbak Mira ya. Hmm. Ya tadi ya bahwasanya tadi udah dijawab sama dokter, jadinya kita udah nggak khawatir lagi nih ya untuk teman-teman atau para moms yang mungkin lagi ada case seperti ini nih di anak kita gitu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Wow, luar biasa ini dari Mbak Ayu Wulansari. Ini ada 2 pertanyaan, Dok. Sepertinya Anin bacakan satu dulu ya. Iya. Apakah baik jika vitamin diminumkan secara bersamaan atau dicampur saat dikonsumsikan ke anak? Misal ada 2 vitamin yang harus diminumkan. Jadi untuk menghemat waktu atau mengakali biar terminum oleh anak gitu. Oke, ya. Ini dilihat dulu ya untuk jenis vitaminnya. Tadi saya ada sebutkan kalau vitamin, kalau kita tujuannya untuk zat besi, misalnya ya zat besinya kurang, kita mau vitamin zat besi, nggak apa kita tambahkan dengan vitamin C supaya penyerapannya berlebihan. Tapi vitamin zat besi ini sendiri untuk vitamin lain, misalkan seperti zinc, itu dia menghambat penyerapannya zinc. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhannya apa, terus kita inginnya vitaminnya itu yang mana yang lebih banyak sebenarnya. Kalau dia menghambat ya kita jangan berikan bersamaan. Lihat komposisinya dulu. Oke, jadi kita harus lihat komposisinya dulu nih Bun. Ya. Oke. Nah untuk yang kedua tadi yaitu kriteria vitamin seperti apa yang harus dikonsumsikan ke anak di saat pandemi saat ini nih dok. Nah tadi udah dijelaskan sama dokter, mungkin bisa diulang dok. Ya, vitamin yang berperan untuk meningkatkan imunitas tubuh di saat pandemi ini adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, kemudian juga adanya zat besi dengan zinc. Itu dia berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tuh, ya gimana sahabat Dream juga teman-teman udah terjawab ya oleh Dokter Stefani ya. Jadi beberapa vitamin yang harus benar-benar kita konsumsikan juga ke anak yaitu ada vitamin apa B ya dok ya, Ya, vitamin A, vitamin vitamin A, B, C, D, C, tuh E, E, D, kemudian ada mineral juga, ada zinc, zinc ya zat dok ya. besi, Zat besi juga pastinya. Nah tuh jadi jangan lupa terus dilihat mungkin sekarang vitaminnya ada nggak nih kandungannya seperti itu. Nah itu yang ibaratnya bisa meningkatkan imunitas tubuh buat anak ya dok, biar makin kuat nih pastinya. Oke, yaitu dari Lutfiana Hanif, dokter apakah boleh nih minum vitamin bersamaan dengan obat? kalau untuk bersama dengan obat saya rasa tidak ada masalah ya.
tidak ada masalah. Yang kadang ada beberapa itu menghambat itu diberikan bersamaan dengan susu. Jadi berarti sama susu itu juga boleh dok? Maksudnya? Beberapa vitamin itu juga agak terhambat. Jadi kayak zat besi itu juga agak anu dengan susu. Jadi nggak usah apa yang kita teteskan sendiri ya untuk vitamin. Kalau campur dengan obat mungkin masih bisa. Tapi lebih bagus sih sendiri-sendiri ya. Lebih bagus sendiri-sendiri kita teteskan dulu sebentar, diberikan hampir bersamaan tidak masalah. Kayak gitu. Oke, tapi kalau bisa dijedain gitu ya dok ya? Ya, Sehingga 2 jam atau 3 jam gitu dok? Ya, bisa lah 10-15 menit tidak masalah. Oh, soal menitan juga bisa ya? Iya. Ya. Jadi biar ini ya, tapi biasanya kan emang anak-anak tuh emang agak susah ya dok ya. Kadang kan kalau udah selesai diminum, katanya udah gitu, udah nggak mau lagi gitu kan. Mungkin ibu-ibu kan ngakalinya udah sekalian deh gitu, mumpung dia mau gitu. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Selamat siang dokter dan Mbak Mira, aku Pratiwi nih. Sebagai seorang ibu, apakah Mbak Mira rutin mengajak anak untuk kontrol tumbuh kembang anak ke dokter spesialis anak? Biasanya berapa bulan atau berapa minggu sekali Mbak? Kalau semisal iya. Dan dokter, apakah anak sebaiknya diajak rutin untuk kontrol ke dokter spesialis anak atau di saat-saat tertentu saja? Mungkin pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mbak Mira. Aku sih dibilang rutin juga sebenarnya nggak rutin ya, maksudnya nggak yang kayak tiap bulan gitu, enggak. Cuman paling kayak dalam setahun itu ada kali 2 kali ya. Sebenarnya karena anak aku yang pertama, kalau yang bayi pastinya aku kayak setiap bulan ke rumah sakit sih, karena kan masih imunisasi ya. Ya, betul. Yang besar umurnya udah 5 tahun, paling aku itu ke rumah sakit untuk kayak imunisasi terusan atau kontrol aja, karena dia kan memang berat badannya tuh kurang ya, bukan kurang ya, maksudnya kayak emang susah makan, dari susah makan gitu. Memang aku sering banget kontrol ke dokter karena dia ada masalah itu gitu. Jadi sambil dipantau juga sama dokternya dan dilihat ada perkembangan apa enggak gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak makannya lagi oke, terus berat badannya juga naiknya bagus, aku nggak ke dokter sih. Gitu. Jadi kalau ada kebutuhan aja. Oke, siap. Jadi tergantung kebutuhan aja ya Mbak Mira ya. Tapi so far selama ini Mbak Mira untuk konsultasikan ke dokter itu setahun 2 kali lah ya gitu. Selagi ini dipantau nih, kalau misal baik-baik aja ya udah gitu. Kita pantau sendiri aja gitu. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari dokter, apakah anak sebaiknya diajak rutin untuk kontrol ke dokter spesialis anak dok atau di saat tertentu saja? Baiknya seperti apa dok? Sebenarnya kalau dari kita menganjurkan anak itu dari 0 bulan sampai dengan 1 tahun itu dikontrolkan rutin setiap bulan. Kemudian setelah itu bisa 3 bulan sekali sampai sekitar umur 2 tahun, kemudian bisa 6 bulan sekali. Gitu. Oke, jadi intinya semakin naik umurnya itu juga semakin jarang ya dok ya. Karena masih bayi itu kan benar-benar butuh kontrol yang lebih ketat gitu kan dok ya, karena masih rawan, masih masih baby banget gitu yang harus kita perhatikan terus gitu. Oke, nah selanjutnya sudah terjawab ya teman-teman ya. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu dari Destias Nur. Oke, siang dok, kalau untuk anak yang baru lepas ASI vitamin dan suplemen yang penting apa ya dok? Apalaginya picky eater, apakah ada rekomendasi vitamin dan suplemen tanpa resep dokter? Oke, baik. Kalau untuk anak dengan lepas ASI, ya kita lihat dulu kalau dia masih, biasanya kan ada yang menggunakan dengan susu formula ataupun susu UHT ya kalau lebih dari 1 tahun. Kalau dengan susu formula itu biasanya di dalamnya itu sudah terdapat, sudah difortifikasi, jadi sudah dimasukkan beberapa vitamin dan mineral di dalamnya. Nah, tapi kalau kita lihat juga anaknya ternyata susah makan, ya kita bisa beli multivitamin yang ada di pasaran itu yang mengandung yang lengkap yang sudah banyak sekali juga yang sudah mengandung ada vitamin D, vitamin A, B kompleks, vitamin C itu banyak sekali. Kita sudah bisa beli di pasaran, bisa bertanya. Pokoknya sesuaikan dengan kandungan-kandungan tersebut ya dok ya pastinya. Nah, biasanya kandungannya juga dia sudah sesuaikan dengan kebutuhan harian, tapi di situ ada dosisnya yang tertera sesuai dengan itu diikuti. Oke, siap. Wow, luar biasa tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Destias Nur. Siang dok, kalau untuk anak yang baru lepas ASI, vitamin dan suplemennya yang penting apa ya dok? Apalagi anaknya picky eater gitu. Apakah ada rekomendasi vitamin dan suplemen tanpa resep dokter? Ini tadi, jadi kalau lepas ya. Oh, sorry, ini yang pertanyaan tadi. Oke.
Jadi tadi sesuaikan dengan ingredients yang tadi sudah disebutkan ya, dokter ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah dijawab dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Siti Nuraini. Oke, saya mau bertanya sama Mbak Mira nih. Mbak Mira, kalau anak susah makan dan pilih-pilih makanan, cara ngatasinya gimana tuh Mbak? PR ya emang ya, anak susah makan tuh cobaan banget kayak. Bujuknya nih Mbak ya. Iya, aku tuh sampai kalau anak aku udah makan hari ini kayak dia berhasil makan 3 kali sehari tuh aku kayak dapet emas rasanya, kayak ya ampun alhamdulillah. Kayak luar biasa ya, kayak Luar biasa gitu, kayak mama langsung kayak seneng, bahagia banget gitu. emang pokoknya kalau anak aku tuh udah makan 3 kali makannya gampang gitu. Ya yang penting sih sebenarnya ibunya harus kreatif ya, harus cari-cari cara terus. Benar kata dokter, memperkenalkan makan ke anak tuh bisa sampai 10 sampai 15 kali baru dia suka. Tapi kadang yang bikin orang salah paham adalah ilmu yang tadi tuh kayak memperkenalkan makan tuh harus 10 sampai 15 kali. Kadang orang monoton. Jadi kayak anaknya harus makan wortel misalnya, ya udah dikasihnya dalam bentuk sop terus selama 10 kali itu, padahal enggak gitu. Jadi kalau misalnya hari ini dia di sop nggak mau, mungkin kita masukin ke makaroni atau kita ganti masakannya apa, intinya supaya dia kenal aja nih sama rasa si wortel ini dia sukanya di mana gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, nanti pasti ada momennya dia kayak oh enak nih gitu, atau misalnya dicampur sih sama makanan kesukaannya. Kalau aku tuh anak aku suka banget sama saus tomat. Jadi udah dia suka banget sama saus tomat dan pasta. Jadi biasanya makanan yang harusnya dimakan pakai nasi, aku ubahlah menjadi makannya tuh pakai pasta, dicampurin saus tomat gitu sih. Oke, jadi mungkin dikenalkannya juga dengan sesuatu hal yang mungkin dia sukai juga ya Mbak Mira ya, tipsnya ya berarti ya. Jadi kalau misalnya anaknya cewek, kalau aku kan anaknya cewek ya, dan agak kayak centil gitu. Mungkin sih aku juga kali ini biasa pakai alat makan. Jadi baik. Jadi biasa aku beliin piring-piring yang lucu-lucu atau sendok-sendok yang princess yang emang dia suka ya. Jadi kayak dia, wah ayah mau cobain piring baru nggak nih sama sendok baru? Biasanya tuh dia mau tuh semangat makannya. Masya Allah. Jadi intinya biar apa ya, ada rasa moodnya naik juga gitu ya. Buat dia makan. Mulutnya sekali aja, soalnya kan anakku nggak mau coba ya. Jadi kalau aku tuh goalsnya adalah yang penting nih udah masuk dulu ke mulutnya sekali aja, nanti pasti dia suka sih kalau misalnya udah makan 1 kali udah kena, udah tahu enaknya, oh baru diterusin. Oke, wow luar biasa. Ini mungkin para moms di sana ini berjuang banget ya kalau misalnya udah ada baby ini tantangannya ada aja gitu ya. Tapi itu nikmatnya ya Mbak Mira dan juga dokter ya, bahwasanya gimana nih caranya kita terus memaintain dan kemudian apa ya, melihat perkembangan anak pastinya dengan baik dan juga nutrisi dan suplemen yang cukup gitu. Wah luar biasa. Terima kasih Mbak Mira dan juga Dokter Stefani yang tadi udah sharing. Dan ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Dewi Raini. Selamat siang dok, saya Dewi Raini. Bagaimana aturan pemberian multivitamin untuk bayi di bawah 1 tahun? Untuk bayi di bawah 1 tahun, kita ada rekomendasi yang memang sudah direkomendasikan tadi ya. Dari DAI kita bisa memberikan vitamin tambahan yaitu vitamin D bila anak dengan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, kemudian atau anak dengan susu formula tapi konsumsinya itu 1 hari kurang dari 1 liter per harinya, itu bisa ditambahkan vitamin D. Kemudian juga bisa kita tambahkan dengan vitamin zat besi di usianya, kalau dia berat badan lahirnya itu 2000, di atas 2.500 atau cukup bulan, itu kita mulai dari usia 4 bulan. Kemudian kalau berat badan lahirnya itu kurang dari 2.500, kita sudah memulai suplementasi zat besi ini dari usia 1 bulan. Nah, juga bisa kita tambahkan dengan mineral, zinc dari usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Oke, itu dicatat ya teman-teman ya. Jadi ini juga buat bekal nih buat kita semuanya, apalagi yang mungkin calon moms atau yang udah punya baby, ini bisa kita apa ya, buat bekal dan juga buat pengetahuan buat kita semuanya pastinya, biar anak tetap terus tercukupi nutrisi, vitamin dan suplemennya. Wow, luar biasa. Dokter terima kasih banyak ya buat sharingnya, Mbak Mira juga terima kasih banyak. Dan kali ini tadi Ana juga udah janji nih bareng sama teman-teman kalau kita nanti bakal ada hadiah nih buat teman-teman. Wow. Jadi kali ini kita akan ada kuis, yaitu kuis mini yang dimana ini akan ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman nih gitu. Yang di sini nanti akan pakai aplikasi Mentimeter yang mungkin teman-teman tadi sudah download ya aplikasi Mentimeternya ya, yang nanti akan
kita pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada gitu. Oke, dipersilahkan untuk teman-teman bisa langsung masuk ke Mentimeternya. Dan kali ini kuisnya benar-benar gampang banget. Tadi sesuai dengan kita sharingkan bareng sama dokter, bareng sama Kak Mira pastinya. Dan buat teman-teman yang masih masuk, kalau misalnya nggak ada aplikasinya bisa langsung ke website ya, di menti.com, bisa langsung cek di browser HP kalian, di situ langsung masuk, dan jangan lupa buat masukkan nama kalian juga ya pastinya. Oke, nah selagi menunggu teman-teman yang lagi download aplikasi Mentimeter, Anin mau nginfokan lagi nih, untuk teman-teman yang mungkin kebingungan, sekali lagi ya kalau mau cari kebutuhan vitamin dan obat untuk keluarga, sekarang udah nggak susah lagi, nggak ribet lagi, karena sekarang sudah ada layanan toko kesehatan yaitu Halodoc. Jadi jangan lupa ya untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi obat yang sesuai dengan keluhan penyakit yang dialami pastinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya buat sebelum kita beli obat jangan lupa curhat dulu nih ke dokter, baru kita direkomendasikan obat apa nih dari dokternya. Oke, sudah ada yang masuk nih ya, beberapa teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti kuisnya. Karena nanti akan ada 5 pertanyaan dan akan ada 3 orang pemenang yang mendapatkan skor tertinggi yang akan mendapatkan saldo electronic pay. Yeay! Kapan lagi nih ya, mau lebaran, lumayan nih dapat THR, saldo electronic pay dari Halodoc nih. Siang-siang kita nambah-nambah ilmu ya bareng sama Dokter Stefani dan juga Kamira tadi pastinya. Terus sekarang ada hadiah lagi. Oke, wow. Dan teman-teman ini masih masih mencoba untuk masuk terus ya di menti.com atau Mentimeter. Oke. Nah, dan tadi udah teman-teman sudah mendownload ya aplikasinya ya, yang Mentimeter atau mungkin bisa langsung ketik di browser menti.com. Langsung aja masuk dan masukkan kodenya yang sudah ada di layar. Jadi langsung aja masukkan kode yang ada di layar, kemudian jangan lupa untuk memasukkan namanya. Dan nanti akan ada 5 pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab. Dan ada 3 orang yang sudah menjawab dengan skor tertinggi yang akan mendapatkan hadiah saldo electronic pay dari Halodoc. Wow. Oke, luar biasa nih ya. Nah, oke, kali ini masih belum ada 100 yang join. Jadi kita harus menunggu juga nih ya beberapa teman-teman yang untuk join. Jadi buat teman-teman yang belum join, yuk langsung download aplikasi Mentimeter atau langsung di browser menti.com. Jangan lupa masukkan kodenya yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk langsung masukkan nama ya. Untuk nanti apakah kamu nih yang akan mendapatkan hadiahnya. Dan kalau misal udah download aplikasi Mentimeter atau juga langsung di browser menti.com, ini kodenya langsung dimasukkan ya, 5309426. Tuh, langsung dimasukkan dan langsung bergabung. Yuk, karena waktunya tinggal sedikit lagi nih, kita akan mulai karena akan ada 5 pertanyaan. Mungkin Dr. Stefani atau Mbak Mira mau join juga nggak apa-apa. Kali aja nanti ikutan bareng sama teman-teman ya, atau jadi juri aja ya bareng sama Anin ya. Oke. Nah, sudah mau mulai? Sudah siap? Oke, siap. Nah, sudah bergabung semuanya. Dan langsung kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Oke, siap-siap buat teman-teman yang sudah bergabung. Oke, pertanyaan pertama. Jeng, jeng, jeng. Nah, sudah ada di layar. Bisa langsung cek di layar ya teman-teman. Dan juga di aplikasi Mentimeter atau di menti.com. Dan ini sudah bergabung. Wow, luar biasa. Banyak banget yang sudah bergabung. Yang belum bergabung jangan lupa langsung bergabung ya. Di menti.com atau bisa langsung download aplikasinya di Mentimeter. Oke, dan udah mau mulai yuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa nama akun Instagram Halodoc? Oke, ada waktunya. Oke, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Yeay, luar biasa. Yang bisa menjawab dengan benar yaitu ada 41 orang. Semoga kamu salah satu yang bisa menjawab dengan benar ya pastinya. Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yuk simak langsung di layar atau di aplikasi dan website kamu. Oke, pertanyaan kedua adalah, apakah tema webinar hari ini? Yuk, gampang banget nih. Ayo, tadi dokter juga udah sharing, Kamira juga udah sharing nih ya kan? Tuh, langsung aja dijawab dengan sesuai pertanyaannya. 3, 2, 1. Time's up. Wow, luar biasa nih. Udah ada 89 orang yang menjawab dengan benar. Semoga kamu salah satunya ya, sahabat juga teman-teman pastinya. Masih ada 3 pertanyaan lagi yang harus kita jawab nih. Jangan sampai kita salah loh ya. Ini mumpung dapat hadiah nih, saldo elektronik pay loh. Oke. Apa nama layanan Halodoc untuk membeli vitamin dan obat secara online? Habis ini. Ayo siap-siap, siap-siap. Nah, yuk langsung dijawab. Karena ada waktunya. Cuma 14 detik aja nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah dan jangan sampai keliru. Karena nanti siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat, itulah yang mendapatkan hadiahnya. Time's up. Wow, luar biasa nih ya. Sudah banyak banget yang menjawab dengan benar pastinya, yaitu jawabannya toko kesehatan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang harus kita jawab. Wow, deg-degan nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan hashtag acara webinar hari ini. Wow, gampang banget. Anin tadi di awal sudah sounding nih. Oke, ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Wow, jawabannya berbagai macam ya. Ada yang panjang banget. Dan ternyata jawabannya adalah hashtag puasa lebih tenang. Yeay, selamat ya buat kamu yang menjawab dengan benar. Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada 1 kesempatan lagi buat kita jawab dan bisa memenangkan hadiah saldo elektronik pay. Oke. Ini pertanyaannya agak panjang, jadi harus disimak baik-baik ya, teman-teman ya. Vitamin dan mineral merupakan nutrisi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari makanan atau suplemen agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Disebut nutrisi apakah itu? Wow, gampang banget loh. Tadi Ani juga udah sharing loh di awal. Ayo, siapa yang masih ingat? Time's up. Yeay, yang menjawab dengan benar lebih banyak nih ya daripada yang salah, luar biasa. Dan siapakah pemenangnya yang sudah menjawab 5 pertanyaan dengan cepat dan benar? Jing, jing, jing. Wow, sudah ada. Oke, siapakah itu? Oke, ada Lins yaitu dengan skor 4.618. Ini perempuan nih ya. Kemudian yang kedua yaitu ada, siapakah itu? Nah, ini masih proses nih ya untuk mentimeternya nih ya, luar biasa loh. Ada Angela Tanuwijaya dengan skor, oke, masih proses loading nih. Oke. Untuk yang pertama tadi ada Liz dengan skor 4618, kemudian ada Kadea dengan skor 4328, kemudian ada Kak Angela Tanuwijaya dengan skor 3992. Selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti kuis kali ini dan selamat nanti kalian akan mendapatkan saldo elektronik pay dari Halodoc. Dan jangan lupa ya buat screenshot webinar pada kali ini dan jangan lupa untuk DM ke Instagramnya Dreamco ID untuk mengirimkan data diri dan mendapatkan hadiah dari Halodoc. Oke, Masya Allah luar biasa nih. Hai Dokter Stefani dan juga Kak Vira. Oke, nah kita udah nggak berasa nih di penghujung acara. Tadi kita udah sharing banyak nih ya mengenai vitamin dan suplemen pada anak.
Kemudian tadi kita juga udah sharing bareng sama teman-teman, ada Q&A dan juga ada kuis nih pastinya. Mungkin di akhir acara boleh dong dikasih beberapa pesan singkat atau tips untuk teman-teman atau para moms yang lagi nonton pada kali ini. Mungkin dari Dr. Stefani dulu. Baik, kalau untuk tipsnya aja ya, untuk memenuhi kebutuhan vitamin pada anak, yang pertama kita usahakan dulu dari pemenuhan nutrisi. Jadi memberikan nutrisi yang bagus, seimbang, dan variatif dari makanannya. Tapi kalau memang tidak bisa ditambahkan dengan suplementasi. Nah, untuk pemberian suplementasi vitamin ini harus diberikan secara tepat, dengan dosis yang tepat, tidak boleh terlalu berlebihan, tapi juga tidak boleh kurang, seperti itu. Oke, jadi harus porsi yang pas ya dok pastinya ya. Dan jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter untuk lebih amannya ya dok pasti. Oke, nah kalau dari kamera sendiri nih apa nih tipsnya buat kita semuanya? Yang pasti semangat untuk para bunda yang mengurus anak. Oke. Mengurus anak. Pokoknya jangan bingung. Sekarang kalau bingung-bingung tinggal konsultasi aja di Halodoc karena murah, gampang ya. Tinggal apa aja boleh. Terus juga jangan lupa juga kasih vitamin dan pastinya suplemen untuk anak. Pokoknya semangat. Semangat selalu para bunda atau mungkin calon moms ya yang mungkin belajar terus nih mengenai nanti kebutuhan anak seperti apa. Jadi nikmati ya Mbak Mira ya, apapun itu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jaga kesehatan. Kita semuanya, semua puasanya yang lagi menjalankan juga lancar sampai akhir ya pastinya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Stefani dan juga Kamira yang sudah sharing pada siang hari ini. Dan bareng sama teman-teman sahabat Dream yang sudah hadir dan join di webinar kali ini. Semoga kita nanti bisa sharing selanjutnya ya dok, ada step dan another tema pastinya ya nantinya ya. Oke siap. Dan sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan join pada webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya dari Dr. Stefani dan juga Kamira pastinya. Dan jangan lupa untuk selalu pakai layanan Halodoc yang dimana ini benar-benar sudah memudahkan kita untuk terus memenuhi kebutuhan kita dalam sisi kesehatan ya pastinya. Dan untuk itu saya Anin pamit undur diri, ada Dr. Stefani juga pamit undur diri dan juga Kamira pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya teman-teman semuanya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat yang tak terduga, ini bukan sekedar kemudahan bicara dengan dokter. Kepraktisan membeli obat. Di masa new normal, warga kembali beraktivitas. Sejumlah ruas jalan pun terpantau padat. Juga bukan sekedar kebebasan dari antri di rumah sakit. Tapi ini soal rasa tenang. Tenang, karena semua yang kubutuhkan ada di genggaman.